Bacaan hari ini diambil dari Roma bab 8 ayat 1-11. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yang tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Jikalau kalian semua tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atas sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikian Injil Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Roma bab 8 ayat 1-11. Dosa dan penderitaan. Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Atau sebaliknya orang berpikir, aku sudah berbuat baik, aku hidup sudah mencoba benar. Mengapa aku mendapatkan cobaan ini? Tanpa sadar,
Kita selalu mengaitkan antara dosa dan penderitaan itu secara otomatis. Kiranya Injil pada hari ini memberi pencerahan yang dapat kita mengerti. Para murid membawa kabar bahwa orang-orang dikorbankan dalam persembahan oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain?" Dari kalimat Yesus di atas sebenarnya kita bisa menegaskan bahwa doa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami ketika kita menghadapi salib dan penderitaan. Maka kesimpulan kita adalah penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun yang saleh. Kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan selama kita hidup di dunia. Ada penderitaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Tuhan memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan. Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Maka bertekunlah melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan kita di dunia ini. Kita percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang buat kita asalkan kita tekun melewatinya. Yesus, tabahkanlah kami dalam memikul salib sepanjang jalan hidup ini. Amin.